Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saya punya catatan. Waktu terakhir saya ada di sini itu bulan Juni kalau nggak salah Pak ya. Saya buka-buka data saya. Oh iya, saya bulan Juni di sini ya. Jauh sebelumnya sudah pernah Pak di dekat Hanhook Ban itu. Waktu Bapak masih di sana, tapi itu berapa tahun yang lalu? Iya. Nah, catatan saya juga yang saya lihat, saya pernah menyampaikan kebenaran di mana waktu itu standar kekristenan itu bertumbuh dari hal-hal yang mudah dulu. Ya, kalau di Galatia 2 itu dikatakan kita telah mati untuk hukum Taurat dan hidup di dalam kebenaran firman. Jadi mati di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan standar hidup baik ya, jangan membunuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah setelah itu masih di buku di Galatia juga kita diajarkan bagaimana kita tidak mencintai dunia. Dan terakhir bagaimana kita hidup seperti Kristus. Pertumbuhan rohani yang sejajar dengan pertumbuhan fisik. Seharusnya orang Kristen begitu. Namun pagi ini saya melangkah agak advance sedikit. Ternyata orang Kristen itu bukan dituntut sekedar pertumbuhan rohani dari kehidupan mindset. Tapi ternyata Bapak Ibu dan saya dituntut sempurna. Amin. Amin. Orang Kristen itu bukan sekedar baik. Kalau baik, di luar sana banyak yang lebih baik, Pak. Ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang sekarang punya organisasi besar ya, yang kalau Bapak Ibu kenal, salah satu yang sosial mereka itu tinggi. Gak perlu ikut agama mereka, tapi begitu sakit parah berapapun lapor dibiayain sampai rumah sakit. Betapa baiknya mereka. Ya, mungkin kita kalah, kita hitung-hitungan. Kalau toh kita siapin, kamu mesti jadi jemaat gereja kita. Ya, kalau dia enggak loh, nggak perlu ikut agama mereka. Jadi standar baiknya gimana? Orang Kristen jauh lebih, atau maksud saya sebaliknya, orang mereka tuh jauh lebih baik ya. Saya nggak katakan orang Kristen itu nggak baik Bapak Ibu. Cuman tuntutan kita ini kita mesti paham. Harus sempurna. Seperti Tuhan Yesus sempurna, seperti Allah Bapa serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, kan gitu ya. Ya Pak, kita berusaha untuk itu ya. Paling gampang kan Pak, proses lah Pak gitu ya. Bahkan ada yang bilang mimpi kali suruh sempurna ya. Seperti Tuhan Yesus kan kayak hayalan. Kenapa menurut Alkitab enggak ya. Bapak Ibu pernah ingat ada fragmen yang mengatakan begini. Ada anak muda, tajir, ya. Alkitab yang catatkan di Matius itu, orang muda kaya. Lalu datang sama Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang mesti saya lakukan supaya saya dapat hidup kekal? Hidup kekal, hidup yang berkualitas. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Oh saya bukan yang baik, tapi Bapak yang baik, gitu kan? Begini deh, kalau kamu mau memang mendapat hidup yang baik, berarti meningkat di dalam kehidupan yang seperti Tuhan mau. Nih, jangan membunuh, jangan orang tua gitu kan? Hukum Taurat kan, betul nggak? Apa dia bilang? Itu sih sudah lewat kan? Nah kalau gitu gini deh, ini kan konteksnya dibanding dengan kekayaan dunia ya. Jual hartamu, bagikan ke orang miskin, datang sama aku, ikutlah aku, kan gitu. Tapi terpaut di harta, jadi dia nggak mau. Alkitab mencatat sedih hatinya karena hartanya banyak. Makanya di bawahnya orang kaya susah masuk surga. Tapi yang saya mau garis bawahi ujungnya, dialog fragmen itu, anak buahnya Tuhan Yesus, murid-muridnya bilang, nah kalau kayak begitu siapa yang bisa masuk surga dong, kan gitu ya. Nah Tuhan Yesus bilang apa? Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Apa itu? Menjadi berkualitas. Artinya apa?
sempurna di mata Tuhan. Ada amin gak ya? Amin. Ya. Jadi nggak, yang namanya tidak mustahil itu bukan sekedar kebutuhan kehidupan kita tidak mustahil di hadapan Tuhan. Aduh, itu sih Tuhan udah pasti tahu lah. Makanya kita mencatat, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan, gitu. Itu pasti Tuhan penuhi. Tapi yang paling penting adalah menjadi sempurna di hadapan Tuhan itu tidak mustahil. Ya, kalau ada orang yang bilang lebay, ini yang saya mau kasih tahu. Enggak. Sebab menjadi orang Kristen, kehidupan yang kudus dan sempurna adalah mutlak. Dan hukumnya, coba deh Bapak Ibu buka di Markus 12 ayat 30. Ya. Markus 12 ayat 30. Di sini kalau di dalam Alkitab Markus 12 ayat 30. Sebetulnya kalau dari ayat ini kan sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat, ini kan ahli Taurat yang mencoba menanya sama Tuhan Yesus kalau baca dari ayat 28. Ya, apa sih hukum yang utama gitu ya? Lalu Yesus menjawab. Jawab Yesus di ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ayat 30 yang saya mau tekankan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di Matius ditulis sama, ya, cuman yang tidak ada tuh kekuatan. Ya, tiganya itu ada. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau saya mau katakan bahwa hidup ini bisa sempurna, berarti ada tatanan di mana manusia itu harus hidup seperti yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus ajarkan. Kenapa? Karena hukum terutama buat orang Kristen adalah mengasihi Allah, betul ya? Kemudian dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Nah, ini semua inilah yang akhirnya dituntut sama Tuhan. Hukum ini, sebab dengan hukum ini kita jalankan, hidup kita akan dirubah bukan sekedar baik, tapi menjadi sempurna. Ya. Dan kalau dikatakan sempurna itu bohong atau lebay, enggak, hukumnya itu betul. Ya. Hukum terutama ayat 31 baru kasihilah sesama manusia, gitu kan. Tapi hukum yang paling utama itu adalah mengasihi Tuhan. Ya. Dengan mengasihi Tuhan baru kita bisa hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Kualitas kita itu bukan sekedar orang baik, tapi orang yang menuju ke dalam kehidupan serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, ini yang membedakan kalau orang di luar sana sampai sebatas baik. Ya, makanya Alkitab mencatat bahwa orang yang menjadi pengikut Kristus nanti di kekekalan itu duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Ngapain? Memerintah. Ya, memerintah. Kalau cuman baik aja nggak memerintah kan? Mesti kudus dan sempurna. Nah, ini yang jadi berat, ya. Makanya tadi saya katakan, saya bandingin dengan orang lain baik. Lalu kalau kita dituntut kudus, apa bedanya? Ya. Justru disinilah bedanya. Kualitas orang Kristen yang dibilang to be like Christ itu betul-betul nanti punya kelas tersendiri. Ya. Dan yang bikin orang Kristen atau orang percaya gak maju, cukup sampai baik aja, Pak. Gitu. Ya, cukup sampai baik aja. Padahal kalau cuma sampai baik aja, belum. Ya.
Belum. Kalau toh sampai kita ada di langit baru, bumi baru, atau dunia yang akan datang, ya jadi rakyat biasa. Nggak apa-apa. Nggak sesuai dengan yang Allah rencanakan. Ya, nggak sesuai. Inilah perbedaan antara kita dengan orang di luar sana. Ya, inilah yang mesti dituntut buat kita. Mahal, iya, tapi nanti di dalam kekekalan beda kita. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada kayak, bukan joke sih, tapi pernah gembala senior pernah bilang, ya paling nggak saya mau dong jadi wali kota gitu ya. Dan ini kan kalau saya cerita begini kan Bapak Ibu bingung, ya apa gitu. Ya terpaksa saya nyimpang sedikit. Kehidupan yang akan datang itu bukan sekedar dunia hayal, pakai baju putih, nyanyi, makan, nyanyi, bermuji. Enggak. Kehidupan nyata seperti yang kita jalankan sekarang. Cuman bedanya tidak ada lagi dosa. Manusia hidup di dalam kekekalan yang tidak mungkin hancur tubuhnya. Ya, kenapa? Karena tubuh diberikan tubuh yang baru. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi pemahaman kita di GSKI bahwa nanti kehidupan seperti sekarang mungkin tempatnya berbeda karena Alkitab mencatat bahwa dunia akan hancur, ya pasti Tuhan menyediakan tempat. Jadi kan nyambung sama Tuhan bilang kalau aku datang aku bawa ke tempat, banyak tempat di sana kan gitu. Ya tapi saya nggak lari ke sana. Yang saya mau jelasin, yang saya mau bagikan pagi hari ini, tuntutan kita menjadi sempurna dan kudus seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hukumnya demikian. Ya, hukum orang Kristen bukan menjadi sekedar menjadi orang baik, tidak. Ya, tapi to be like Christ. Yesus itu kudus dan sempurna. Bisa. Karena waktu dilakukan Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus jadi manusia. Ya, bukan di awang-awang atau roh adanya, enggak. Kalau manusia bisa, Tuhan Yesus sebagai manusia bisa lakukan, Bapak Ibu dan saya manusia bukan ya? Manusia kan? Sama apa? Berarti di sini masuk di akal dong. Dunianya berbeda, situasinya. Kita hidup di dalam dunia yang sekarang, di zaman milenial. Makanya kehidupan yang berat buat kita ini di akhir zaman ini, hidup di dalam kekudusan dan kesalehan Tuhan di dalam kehidupan dunia yang sudah semakin konsumtif dan sudah semakin merombak manusia. Ya, tapi jangan kaget Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja datang ke sini, pencobaan yang pertama apa? Bangga diri kan? Kalau kamu betul anak Allah, batu jadi roti. Ya, kalau kita perhatikan ayat itu, kan si iblis mau kasih tahu, lu anak Allah lu, bisa nggak lu? Orang kalau merasa, iya ya, gua anak Allah ya. Waduh, show up gitu ya, kasih lihat di bawah gua nih anak Allah. Tapi Tuhan Yesus kan nggak begitu. Lalu yang kedua apa? Harta dunia kan. Kalau kamu menyembah aku, baru terakhir nyobain Bapa. Ini semua menunjukkan bahwa apa yang kita alami sekarang itu sebetulnya sudah dilewati sama Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, waktu Tuhan Yesus ngalamin itu sebagai manusia, Bapak, Ibu, dan saya seharusnya bisa. Ya, dalam konteks kehidupan kita keseharian. Makanya yang namanya sempurna itu di mata Bapak, bukan di mata manusia. Mana bisa Pak sempurna? Enggak, sempurna itu saya mungkin sudah pernah jelaskan ya. Sempurna kita di mata Tuhan seiring dengan usia kita. Usia rohani maksudnya ya. Anak kecil 6 tahun, waktu dia bilang atau dia bisa hitung-hitungan 1 tambah 1 berapa gitu ya, perfect di mata orang tua. Tapi jangan bandingin sama anak SD yang sudah mau masuk SMP, ya kan? Udah bisa matematik. Tapi si anak kecil itu kan sempurna di mata orang tua, betul enggak? Nah sebaliknya, anak SMA kelas 3 mau ujian masuk universitas, jangan disamain dengan sempurnanya dengan orang yang sudah S2. Beda. Tapi si anak itu sempurna kan? Jadi sama Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu dan saya bertobat ingin sempurna seperti Bapak, seperti Tuhan Yesus,
Kita datang, Tuhan saya keadaannya seperti ini. Tuhan Yesus bilang kamu mesti sempurna. Lihat yang kekurangan kita apa. Di situ kita perbaiki. Sampai nanti Tuhan bilang cukup, kamu sempurna di hadapan saya. Saya panggil kamu. Ya, makanya perhatiin orang kalau sudah mulai ikut Tuhan Yesus, umurnya makin pendek. Ya, orang yang jahat umurnya panjang. Kok bisa? Tuhan kasih kesempatan. Tapi kalau dia tidak mau berubah, dicabut juga. Bukan Tuhan Yesus yang nyabut, Tuhan yang lain. Ya, diambil. Kenapa? Ngerepotin gitu. Tapi kita mau tidak mau sempurna itu sesuai. Jadi tidak ada yang tidak bisa sempurna, Bapak Ibu. Ada amin ya? Amin ya. Mahasiswa yang namanya sempurnanya dia di saat dia rajin kuliah, ya, dia rajin belajar, dia dengar, nggak pernah mangkir di dalam kuliah, ya, datang, itu standar. Manusia bekerja juga berbeda. Nah, sama pribadi kita juga. Saya mungkin sempurna, Pak. Saya kan pedagang, bisnismen kalau nggak nipu nggak hidup. Siapa bilang? Anak Tuhan bisa bisnis tidak nipu, ya kan? Bisnis beli 10, jual 15, ditawar 13. Dia bilang belinya aja nggak bisa. Nah itu nipu kan? Betul nggak? Alasannya kenapa pengen untung yang besar? Sudah kalau udah untung besar, terus lu mau apa? Kan gitu. Ya bukan tidak boleh untung, tapi nggak usah nipu gitu kali ya. Ya kalau memang beli 10, tambah biaya karyawan, bla bla bla, gudang dan sebagainya, ongkos kirim, mesti ambil 5, kemudian jual 15. Ya nggak apa-apa juga kok. Ya kan? Waktu ditawar 13, ya bukan terus kasih lihat urutan yang enggak, bilang aja belum bisa gitu kan, itu kan rahasia perusahaan. Tapi nggak perlu bohong kan. Jadi nggak ada istilahnya, wah kita pedagang bohong, yang itu pendeta yang nggak bohong. Enggak juga, pendeta yang bohong lebih banyak. Ya kan? Saya dengar suara Tuhan, dia kata suara siapa? Oh, begitu pendeta orang percaya, oh suara Tuhan. Padahal itu bohong, belum tentu suara Tuhan. Saya bukan mau menjolimi pendeta, enggak. Saya ambil pembanding. Semua di level kita bisa sempurna, bisa kudus. Kenapa? Karena hukumnya demikian. Jadi kalau orang Kristen cuma baik, belum. Tuhan Yesus bilang belum. Ya, harus sempurna. Sempurna menurut takaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi bisa kan? Nah, sekarang masalahnya gimana? Merubah mindset, Pak Bu. Ya. Mau seperti Kristus, ikutilah apa yang Kristus ajarkan. Apa yang Kristus peragakan. Satu ayat, banyak ayat yang mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan demi kehendak Bapa. Tapi yang menarik buat saya untuk dibahas atau yang saya dalami itu satu, Yohanes 4 ayat 34. Ya. Di situ dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi bukan sekedar menjalankan, tuntas. Ya. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup menurut standar yang Tuhan mau. Bukan sekedar manusia baik, bukan sekedar orang Kristen yang baik, tapi sempurna di mata Tuhan. Gitu. Nah kalau sudah seperti ini ada arahan kita, oh lakukan yang Allah kehendaki seperti Tuhan Yesus, lakukan. Persoalannya Allah nggak pernah bilang, Friends kamu mesti begini, nggak gitu dong, ya kan? Melalui Roh Kudus, ya pasti kita kiblatnya kepada Yesus dong, ya kan? Nah waktu Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita karena memang hidup kita ini sudah dibayar sama Tuhan Yesus dan hidup kita mesti berkiblat kepada Tuhan Yesus, mau tidak mau apa yang Tuhan Yesus lakukan harus kita lakukan untuk menjadi kudus atau sempurna, bukan sekedar baik. Ya.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk supaya kita bisa kudus? Jelas-jelas perintahnya 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ya Pak, memang sekarang kudus itu kayak gimana gitu. Ya, kudus itu kayak apa? Kalau saya lihat tadi ya, ayat tadi yang menjadi hukum dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Kalau saya baca, kemudian ayat itu saya bedah sedikit berdasarkan eksegesis yang saya pelajari, ternyata hati dengan segenap hati. Kalau di dunia kedokteran, hati itu tidak dikatakan kardia, ya. Kardia itu jantung, tapi kalau di bahasa Yunani saya buka hati itu kardia, ya. Kardia. Bapak Ibu kalau ilmu kedokteran kan ada bilang kardia itu kan kayak ini, dokter penyakit jantung kan dibilang kardiologis, benar ya? Tapi kalau di bahasa Yunani, hati itu kardia. Jadi saya juga bingung, cuman ya sudahlah. Apa kata lu lah? Gitu katanya. Alkitab bilang begitu ya saya pelajari. Ternyata kardia itu di dalam hati, ya, dengan segenap hati. Bahasa King James-nya bilang feeling atau perasaan. Jadi Bapak Ibu, start pertama kalau kita mau kudus, mindset dulu nih. Mindset dulu yang mesti kita coba samain sama Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa. Jiwa itu pesuke, ya. Di dalam pesuke jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi semua ini mesti sama dengan yang Tuhan mau. Keinginan tetap pikiran lagi Bapak Ibu. Akal budi di sini, dianoia, itu sama dengan purposeful mental activity. Bicara lagi bukan aktivitas fisik, mindset. Baru kekuatan. Yang dibilang kekuatan itu iskus, ability, kemampuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kuduslah kamu seperti aku kudus, atau kuduslah kamu sebab aku kudus, berarti yang pertama kita mesti jalankan untuk menjadi orang Kristen yang bukan sekedar baik tapi hidup dalam kekudusan. Mindset Bapak Ibu dan saya mesti dirubah dulu, ya, seperti yang Tuhan mau, ya. Baru kita bisa hidup dalam kekudusan. Sebab kudus di dalam konteks ayat ini 1 Petrus 1 ayat 13-16 itu mindset yang dirubah. Mindset yang dirubah, ya. Makanya di ayat 13-nya kalau Bapak Ibu lihat, ya, secara gamblang keseluruhan di ayat itu, ya, kalau kita lihat di Alkitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, kekudusan dan kasih persaudaraan itu temanya, ya. Di sini dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu, sudah nyambung dengan tadi, ya. Hukum itu akal budi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu, nanti di ayat 16-nya baru kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapkan, ya, akal budimu. Ini bicara tentang segala sesuatu yang menjadi pikiran manusia. Kesiapan di dalam kita memikirkan bagaimana, ya, waktu penyataan, waktu Yesus datang, kita mesti melihat fokus hidup kita itu kepada kedatangan Tuhan. Mindset kita, kalau kita pikir, kalau kita fokus ke sana, hidup kita rubah sejalan dengan apa yang tadi saya bilang, pertumbuhan perbuatan kita di dalam menuju ke arah kesempurnaan. Jadi mindset dulu yang dirubah, ya. Kalau nggak mungkin kita bisa kudus. Tapi dengan merubah mindset, kita bisa menapak jalan langkah kita untuk mengarah ke dalam kekudusan. Ya, nah di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita mesti hidup di dalam ketaatan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mindset dirubah, kita taat di dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan.
Ya. Kemudian di sini di ayat 15-nya, hendaklah kamu kudus, hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kalau di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 kan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Jadi memang iya, kita pertama mindset kita robah, hidup di dalam ketaatan sesuai yang Tuhan mau, ya, dan nanti kehidupan kita itu berubah. Nggak mungkin Bapak Ibu kita langsung tiba-tiba jadi kudus, enggak. Yang saya maksud dengan pikiran itu, kita akan duduk diam di kaki Tuhan, lalu kita bisa tahu kalau Tuhan nggak senang, jangan dilakukan. Fokus kita ke dalam kehidupan kekekalan dengan dunia, pasti yang kita pikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini kan bicara mindset Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilah nggak bisa kudus, kecuali kalau kita berpikir, ya kalau bahasa Jermannya, kalau mau kudus mah kumaha engke gitu ya. Jangan mikir kumaha engke kumaha gitu. Ya, jangan mikir bagaimana nanti. Nanti itu bagaimana gitu, dibalik. Jadi kita akan berpikir, oh iya kalau sampai nanti Tuhan datang kita belum kudus, ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Makanya setelah uraian ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam konteks Tuhan Yesus manusia. Jadi nggak ada bilang itu kan Tuhan Yesus. Nah, ini ayat ditulis Tuhan Yesus lagi jadi manusia, kenapa kita nggak bisa? Amin nggak ya? Maksa Pak? Iya, memang maksa. Ya, kalau kita nyampein firman yang tidak bisa diimplementasikan, boleh ya awam-awam. Ya, yang ngapain bahasa aja sendiri, kan gitu. Nanti kita mengertiin sendiri. Tapi kalau yang saya pahami seperti itu Bapak Ibu, ya, menjadi kudus. Jadi hukum yang dikatakan bahwa seluruh segenap hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini kan senada dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan, kamu minum, melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan demi kemuliaan Allah, kan gitu. Ya, itu kan hukum yang paten. Seperti yang saya bilang bahwa hidup itu bukan sekedar baik, Bapak Ibu. Tapi luar dalam itu betul-betul benar-benar sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, makanya jangan kaget kadang-kadang orang yang dekat sama Tuhan tuh kelihatan agak gimana. Kalau dia merasa bahwa Tuhan nggak suruh, dia nggak mau kok. Tapi sebaliknya banyak orang baik yang baik karena ada udang di balik peyek. Ya, ngasih dengan harapan dapat sanjungan. Ya, baik luarnya, hatinya walau halam gak ada yang tahu. Hanya dia sama Tuhan yang tahu. Ya, makanya tadi saya bilang di dalam kekudusan kita itu kita bicara pikiran kita yang dirubah sebagaimana Tuhan Yesus mau. Dan itu sangat-sangat individu. Ya. Karena apa yang belum sempurna, yang belum kudus di dalam kehidupan saya itu beda sama Bapak Ibu. Bahkan sama anak saya pun beda. Anak saya dituntut lain, saya dituntut lain. Ya tentunya ya, secara logika berpikir pendeta yang berani bercuap-cuap di mimbar, tuntutannya jauh lebih besar. Ya, secara sih betul begitu. Kenapa? Nah, kamu bongkar sana, bongkar sini Alkitab, lalu hidupan kamu seperti apa? Nah, jadi kalau saya ngomong begini kan, tapi udahnya di rumah, wah gangnya nggak ketulungan. Ya sama juga bohong dong, betul nggak? Ya, memang Bapak Ibu nggak tahu setiap hari saya di sana. Tapi anak saya ada di sini, dia juga tahu kok apa yang saya lakukan. Semua itu berusaha untuk ke arah sana. Jadi mau nggak mau kita mesti merubah cara berpikir kita supaya satu titik Tuhan bilang ini gitu. Ya, apapun statusnya, mau belajar kayak mau ibu rumah tangga, nggak ada bisa bilang aduh saya ibu rumah tangga, mak gitu loh. Emangnya kalau mak nggak bisa jadi kudus? Bisa dong. Ya. Kalau kerjanya ngerumpi dulu ya Tuhan nggak mau lah ya, sama tetangga heboh harga ini naik, harga itu naik. Bukan nggak boleh
bertanya kenapa harga naik. Tapi kalau itu dijadikan fokus hidup, diskusi sama-sama, anak Tuhan sih nggak gitu kali. Ya, boleh concern dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, punya tanggung jawab, ya, merawat suami, anak, apalagi udah punya cucu, apalagi zaman sekarang mungkin income pas-pasan. Tapi kalau pikiran kita ke sana kan pasti Tuhan buka jalan. Itu kan salah satu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan kok. Betul nggak? Ya, tapi kan Tuhan nggak bilang, aku tahu apa yang kamu inginkan. Kan nggak gitu kan ya. Udah ibu-ibu banyak keinginan. Nah, ya susah jadinya. Ya, tapi ini bukan ibu-ibu yang di sini, yang di luar sana. Ya, kalau di sini nggak ada yang ngaku. Nggak, saya bercanda aja kok serius amat sih di sini. Sersan ya, serius tapi santai. Ya. Nah, kekudusan ini datang dari pikiran Bapak Ibu. Baru kita bisa merubah cara hidup kita. Kalau nggak bisa apa ya, instan tiba-tiba kita jadi kudus. Nggak. Dan yang saya pahami, untuk merubah mindset aja tuh usahanya nggak mudah. Ya, usahanya nggak mudah karena waktu kita berpikir kita mau kudus, nanti ada dari pinggir-pinggir ya mempengaruhi. Apalagi kalau dia pengaruhi dalam bicara soal materi dunia. Waduh, banyak orang yang akhirnya tidak mau berpikir, tidak mau fokus sama kedatangan Tuhan. Ya, yang dia fokuskan sekarang saya gimana, sebelah saya gimana, kedepannya saya mesti jadi kayak apa. Bandinginnya tuh dengan apa yang dunia sediain. Ya, makanya saya bilang bukan cuma ibu, semua kita untuk mencapai satu keinginan Tuhan, kesempurnaan di dalam kekudusan ini bukannya yang mudah. Ya, tapi disitulah orang Kristen ya bukan cuma baik, tapi betul-betul di atas kebanyakan orang. Dan sebetulnya kita ngelihat tuh dari sisi positif ya. Inilah yang namanya umat pilihan. Waktu dipilih ada standar-standar tertentu ya. Yang namanya umat pilihan tuh bukan udah kamu dipilih beres semuanya, nggak ngapa-ngapain beres. Nah, kamu dipilih untuk mendapat kesempatan melakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau. Orang lain belum tentu dipilih ya. Makanya orang Kristen dibilang umat pilihan karena memang cikal bakalnya dari bangsa pilihan, tapi bukan gratisan. Ada yang mesti kita kerjakan. Ya. Ada yang mesti kita kerjakan. Ada hal yang mesti kita bayar. Tapi buntut-buntutnya nanti di dalam kekekalan kelas kita beda. Ya, kelas kita beda. Makanya kalau cuma sekedar ngajarin kebaikan, aduh Pak Bu, bukannya salah, jauh dari cukup ya, jauh dari cukup. Apalagi kalau gereja ngajarinnya yang dikejar itu kekayaan dunia. Akhirnya manusia itu bukan diajarkan bagaimana fokus hidup sebagaimana Tuhan Yesus. Gereja dipakai alat untuk mencapai apa yang disediakan dunia. Istilahnya mindset kita tuh diparkir di dunia ini. Ini belum punya, itu belum punya. Akhirnya datang sama Tuhan itu untuk kebutuhan itu. Bukan untuk lakukan. Aku melakukan apa yang Bapakku suruh. Kita tanya Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Gak pernah kepikir gitu. Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu. Itu kita datang sama Tuhan. Dan ironisnya gereja yang begitu gak ada bangku kosong Pak Bu. Kayak konser ya, saya pernah lihat datang jam 7 sampai jam 9. Yang jam 9 belum keluar ada doa berkat. Yang mau masuk jam 9 sampai jam 11 udah ngantri. Ya, kenapa? Karena mujizatnya banyak. Mau Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena gembalanya punya hubungan khusus sama di atas. Ya, melalui ya saya bukan mau bilang apa, dulu saya juga pertama kan dulu saya bukan di ini ya, saya di gereja yang tertua di dunia waktu itu
yang apa kata pimpinannya ikut aja. Ya. Nah sekarang dengan adanya saya di sini, saya pindah ke sini, jadi saya sekarang ternyata seperti itu. Jadi waktu pindah ini betul-betul saya masuk ke satu gereja yang seperti itu. Waduh, datang sama Tuhan Yesus semuanya oke. Sakit disembuhkan, bisa operasi batal gitu ya. Ya kalau kita, bukan saya pribadi, bukan tidak percaya mujizat. Ya mujizat perlu di saat kita baru kenal. Karena Tuhan Yesus buat mujizat juga di saat orang belum tahu siapa dia. Yang dia tahu cuman anaknya tukang kayu. Siapa yang percaya dengan tukang kayu? Tapi begitu dia buat mujizat, orang tahu dia anak Allah. Ya. Nah kalau sekarang kita udah tahu anak Allah, apa Bapak Ibu dan saya perlu mujizat? Apa kurang? Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan? Ya, Bapakmu atau Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita menjagai. Apa enggak percaya? Nah ini yang kayak gini-gini kan, ya maaf. BSKI nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, kalau toh Bapak Ibu mau maju, tergantung Tuhan memberi kesempatan kita untuk memiliki lebih. Fine-fine aja juga sih. Ya, yang penting hati kita tidak terpaut di dunia ini. Ya, tapi balik lagi. Apa yang mau saya sampaikan? Kekudusan hidup. Karena ini merupakan hukum yang harus kita miliki, bukan sekedar baik. Ya. Jadi terjemahan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan itu all out Bapak Ibu. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau mengacu kepada kehidupan Tuhan Yesus, yang pertama adalah kudus. Lalu yang kedua adalah memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga, bukan di dunia ini. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya nanti kedatangan Tuhan itu seperti apa. Hati kita pindahkan ke, bukan tidak boleh memiliki harta yang tadi saya sudah singgung. Bapak Ibu punya apapun juga harus bersyukur. Ya. Sekarang Bapak Ibu percaya Tuhan, tapi diberikan punya hotel 5 misalnya. Kayaknya udah uang tuh nggak ada serinya. Tetap kita mesti fokus ke dalam kehidupan. Ya memang ini jadi berat. Ya, makanya orang bilang kalau orang kaya susah masuk surga karena pikirannya ada di situ. Ya, tapi jangan bilang Tuhan uji saya, kasih saya kekayaan. Mbak, Tuhan ketawa aja. Lu punya 1 juta aja udah tentang tenteng, apalagi lu kasih 1 miliar tuh kabur dari saya, kan gitu. Ya, nah, jadi kalau Bapak Ibu miliki ya sudah, puji Tuhan, gitu ya. Punya banyak, puji Tuhan. Nggak punya, pasti Tuhan berlengkapi. Kalau tuh nggak punya, nggak mungkin kurang kok. Walaupun nggak lebih ya. Nah jadi kehidupan yang Tuhan mau itu kan mindset. Setelah kita mulai berpikir tentang fokus ke depannya, kita akan bisa memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Memindahkan hati itu bukan pengen cepat-cepat mati. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk hidup di dalam kodrat ilahi. Dari kodrat dosa, kodrat dunia, kita pindahkan ke kodratnya kodrat surgawi. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 ya. Alkitab mencatat begini. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya dan yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu, di sini kita akan memiliki satu pemikiran karena kita diberikan anugerah. Ya, jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita fokus ke dalam pindahin hati ke dalam dunia, itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena dengan
dengan anugerah Tuhan kita bisa. Persoalannya bukan cuma sekedar bisa. Apa Bapak Ibu dan saya mau memindahkan hati ke dalam dunia yang akan datang. Nah, yang kita hadapi kan sekarang. Makanya tadi saya singgung, kalau seandainya kita memiliki harta banyak, apa pernah kita berpikir dari kehidupan dunia ke dalam kodrat ilahi? Kayaknya tidak mudah-mudah amat ya. Tapi kalau kita fokus, kita tahu bahwa hukum yang harus kita jalani adalah hidup di dalam kekekalan dan dalam kudusan serta sempurna seperti yang Tuhan mau. Apa yang kita miliki bukan satu hal yang salah, ya. Tapi kita akan menggunakannya sesuai dengan yang Tuhan mau, gitu. Kalau tuh Bapak Ibu memiliki banyak, jangan sembarangan ngasih bantuan sama orang, mesti juga tanya sama Tuhan, ya. Yang sulit bukan cuma orang yang nggak punya, yang punya pun harus tanya. Kenapa? Karena iblis itu bisa menelingsut ya. Seolah-olah kita berkarya, padahal kita nggak tahu kita dikerjain sama orang. Dan dunia ini kan jahat, ya. Orang yang nggak mau capek, mau kerja, datang sama gereja orangnya baik-baik, ya. Lalu dia minta, ngasih orang yang punya ini supaya punya poin positif di dalam hadapan Tuhan, kasih. Nggak taunya ditipu. Akhirnya kan kita membantu orang nipu sebetulnya, ya kan? Nah sekarang kalau orang yang punya kemudian tuh dia merasa dengan membantu dia dapat kehormatan, ya salah lagi kan? Siapa yang tahu coba? Kalau bukan orang itu dengan Tuhan, ya. Makanya memindahkan hati itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, di awal-awal lupa. Makanya Paulus ngajarin, ya. Paulus juga ngajarin bagaimana kita bisa memperagakan apa yang harus kita pindahkan. Ada Filipi 3 ayat 7-8. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, tapi aku anggap rugi karena memperoleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itulah ditempatkan nilai yang paling tinggi, Bapak Ibu. Ya, waktu kita menempatkan Tuhan Yesus yang paling tinggi, artinya di dalam kehidupan kita, Tuhan apa yang Kau mau aku lakukan, karena Engkau sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Berarti kita memberikan nilai tinggi sama Tuhan Yesus, bukan harta. Jadi waktu kita memiliki harta pun, Tuhan kira-kira kalau saya harus berbagi, namamu dipermuliakan apa tidak? Nah kalau sekarang, kalau saya tadi ngomong orang yang berada kan, kalau ngasih sama gereja supaya kalau dia datang kan dipakein karpet merah, ya kan? Dulu paling depan. Kenapa? Donatur terbesar. Saya tidak salah, manusia itu punya hierarki, ya. Tapi jangan mendewakan orang, ya. Ya, saya nggak bisa bilang balik lagi. Bapak Ibu kan sering lihat ada pendeta, kalau dipanggil sama si ini dia kirim aktivisnya. Kenapa? Rumahnya jemaatnya di Gang Mampet nomor sekian. Motor aja nggak masuk. Nah, gua suruh aktivis aja. Tapi kalau rumahnya di Pondok Indah, saya datang Pak. Fakta. Ya, bagaimana dengan Bapak? Dulu gitu, sekarang enggak. Alasannya susah parkir. Udah kamu aja, kamu naik motor. Gitu. Padahal pikir-pikir, waduh, kurang keren gitu kalau datang. Mana pelayanan di mana? Di Gang D, jalan ini Gang D, Mampet. Ya, hati manusia masih kita bawa. Jangan Bapak Ibu. Ya, oh itu pendeta Pak, saya juga. Ya, semua orang pasti Tuhan kasih kesempatan untuk berpikir memindahkan hati. Ya. Di saat kita mempunyai hubungan, dia rendahan. Udah. Tapi kalau punya pejabat, dideketin. Kenapa? Apalagi foto bareng, selfie sama kayaknya nilai diri naik. Aduh Bu, bukannya kita nggak menghargai ya, kan tadi saya bilang dunia itu ada hierarkinya ya. Tapi jangan begitu. Nilai yang tertinggi itu adalah ada di tangan Tuhan. Paulus yang ngajarin. Dia pun siap rugi. Filipi ini kalau Bapak Ibu bongkar di ayatnya, itu betul-betul rugi dalam materi. Kan kita tahu Paulus itu dagang tenda, betul ya? Tapi kan bukan untuk kaya, untuk pelayanan. Alkitab bilang begitu kan?
Nah jadi betul-betul materi hilang demi kemuliaan Tuhan. Lah kita datang sama Tuhan supaya dapat materi. Terbalik kan? Terbalik jadinya. Boro-boro mau kudus, apalagi sempurna. Jauh Pak, jauh buah, jauh daun istilahnya. Buahnya di mana, daunnya di mana. Ya, ngomong begini enak, tapi melakukannya megap-megap Bapak Ibu. Ya, harus diakui. Tapi mendingan Bapak Ibu dan saya tahu, ya, supaya kita bisa lakukan. Ketimbang nggak tahu, apalagi tahu yang salah. Ya, lebih parah. Mau berbuat baik pun salah. Ya, ya banyak kan gereja-gereja dia pikir baik, padahal dasar pemikirannya melencong. Ya, jadi mau gimana? Dia baik pun juga nanti sampai di sana berlaku lah itu. Siapa kamu? Aku tidak kenal deh. Nyala di hadapanku. Kalau kita tilik ayat itu, orang sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat, ya kan? Orang yang jempolan di mata manusia. Kok bisa? Tuhan gak kenal? Aneh nih Tuhan. Bukan pilih kasih, pemahamannya salah. Hidup di dalam kebenaran sehingga Tuhan nikmati hidupnya. Dinikmati itu Alkitab mencatat dikenal, ginosko. Ya. Knowing by experience, tahu dengan mengalami. Tuhan tidak mengalami orang-orang seperti itu. Bapak Ibu mau jadi orang baik tapi Tuhan tidak mengalami, ya. Sudah merasa baik, kemudian datang mau masuk ke dalam dunia yang akan datang mendapat mahkota, Tuhan bilang nyah dari hadapanku. Terus ngapain berpuluh-puluh tahun ke gereja? Buang-buang waktu, bener nggak? Mendingan jadi orang baik-baik, standar biasa, tapi hidupnya tidak mencelakai Tuhan. Tapi orang Kristen sekali lagi dituntut kudus dan sempurna. Ya, inilah bedanya orang Kristen sama orang non Kristen. Ada amin Bapak Ibu? Siap ya? Satu orang yang bilang amin siap, dan yang lain walau alam, nggak apa-apa lah. Ya, kita proses. Ya, saya ngomong gini nanya kok kayak yang udah aja. Sama-sama kita berjalan. Saya mencari kekudusan menurut standar yang Tuhan mau dari saya. Bapak Ibu juga menurut standar yang Tuhan mau dari Bapak Ibu. Nggak pusing, no matter statusnya. Ya, kita harus bisa. Kenapa? Orang Kristen harusnya to be like Christ. Ya, seperti Kristus, bukan seperti kita. Ya, kalau tadi kita memindahkan hati, baru di dalam perbuatan. Makanya Matius 5 ayat 48, sempurnalah kamu sebagaimana Bapakku di surga adalah sempurna. Sempurnanya beda. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau bedakan. Waktu hukum itu berlaku buat kita, di dalam kekudusan mindset yang dirubah, sehingga kita bisa menempatkan atau memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah. Ya, kenapa? Karena kita diberi kesempatan hidup dari kodrat dosa ke dalam kodrat ilahi. Gitu. Tapi terjemahannya di dalam perbuatan. Makanya waktu Matius 5 ayat 48 dikatakan sempurna itu sempurna dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Sebab kalau Bapak Ibu baca perikop itu, Matius 5, itu menceritakan seluruh perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya dikatakan sempurnalah kamu seperti Bapakku yang adalah sempurna. Makanya saya kutip satu ayat, Matius 5 ayat 20-nya, bukan Matius 5 akhirnya, Matius 5 ayat 48. Tapi yang saya mau lihat di sini adalah Matius 5 ayat 20. Apa dikatakan di sini? Ya. Matius 5 ayat 20, Alkitab mencatat begini Bapak Ibu. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hubungannya begini Bapak Ibu. Jika ya ditulisnya di sini di ayat 20 ini, jika hidup keagamamu tidak lebih benar di kayu suni. Ya, kalau Bapak Ibu baca aja ayat ini, orang di zaman itu juga bilang, Tuhan, saya rakyat biasa, jangan dibandingin ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka pinter-pinter, ya kan? Di zaman itu siapa yang bisa lawan? Makanya Tuhan Yesus digugat tuh sama orang-orang Farisi sama ahli Taurat. Ya, padahal Alkitab mencatat Tuhan Yesus sudah mengajarkan teologianya itu dari umur 12 kan. Tapi mereka lebih pintar. Yang Tuhan mau di sini bahwa tidak lebih benar di dalam perbuatan. Karena yang ditulis benarnya di sini di kayu suni. Di kayu suni itu artinya benar dalam perbuatan. Kalau aletheia, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran yang dipakai di sini aletheia. Kebenaran di dalam pemahaman. Ya, jadi Tuhan mau bilang kalau kamu mau datang sama Bapa, mesti melalui aku. Akulah jalan, hodos, arah yang benar ke Bapa, kebenaran yang benar, pemahaman yang benar, itu maksudnya di situ. Jadi waktu dibandingkan dengan orang-orang Farisi, di saat bilang begitu Tuhan Yesus mau bilang kelakuan kamu bisa lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, sama Bapak Ibu, perbuatan kita mesti lebih bagus daripada pendeta-pendeta yang cuma bisa cuap-cuap. Kelakuannya jeblok. Ya, mendingan jangan jadi pendeta, tapi hidup kita, kelakuan kita, cara kita memandang dunia itu benar di hadapan Tuhan. Walaupun teori kita, saya ingat dulu waktu pertama suara kebenaran dikumandangkan ya. Waktu itu masih Rehoboth. Gembala sidang kita itu bilang, nggak perlu ijazah teologi ya. You dengar firman yang benar, merubah mindset, tingkah laku kita berubah seperti yang Tuhan mau. Itu jauh lebih mulia daripada kita duduk di kelas 4 tahun jadi STH, tambah 4 tahun jadi MTH, 4 tahun jadi DTH. Lebih ngawur. Apa bedanya sama orang Farisi dan ahli Taurat? Bacotnya gede, kelakuannya jeblok. Makanya ada ayat di bagian lain, kamu bilang kesalahan orang lain, kesalahan di mata sendiri nggak tahu. Kamu hidup luarmu putih, dalamnya tulang belulang. Itu mau bilang apa? Teori kamu pintar, tapi kelakuan kamu parah. Yang mendingan kita jadi jemaat biasa, kelakuan kita seperti yang Tuhan mau melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, makanya nggak aneh Pak, kalau orang sekolah tuh jadi sombong seperti yang kita lihat. Ya kemarin waktu doa pagi pun sempat disinggung sama Gembala Sidang. Ya, 4 tahun itu merubah teori. Ya, makanya jangan kaget. 4 tahun STH, MTH, DTH. 4 tahun STH, wah gaya seperti Tuhan. STH, ya, 4 tahun MTH menyamai Tuhan. Begitu dia dapat DTH di atas Tuhan, Pak. Makanya sombongnya luar biasa. Ya, ini plesetan aja sih. Tapi kelakuannya menggambarkan demikian. Ya, datang dari daerah atau dari Jakarta masuk jadi mahasiswa tingkat 1. Aduh, baiknya minta ampun, sopan. Ya, ketemu kakak kelas, hormat. Begitu sudah STH, wah STH gitu. Ya kan? Ya itu seperti Tuhan. Gitu. Apalagi dia dapat MTH. Menyamai Tuhan. Nah, kalau dia udah samain Tuhan, orang dianggap apa? Begitu dia sekolah lagi DTH, doktor teologi di atas Tuhan. Wah, lihat orang tuh kayak Bapak Ibu, kita belajar. Ya, saya bukan mau mencela doktor,
Saya sekolah juga jujur ngomong, sebetulnya sih nggak mau jadi dokter. Ya, tapi pas waktu itu ketemu sama beliau, Bapak udah selesai, udah Pak, apa? MTH Pak, puji Tuhan, dari Petamburan waktu itu. Bagus lah, gitu. Terus Pak ke dokter, saya mendelik, dokter nggak pernah mimpi jadi dokter, enggak Pak. Simple, supaya Bapak kalau diskusi sama saya frekuensinya sama Pak. Kenapa? Karena kita membahas Alkitab yang sama. Oh gitu ya Pak. Ya, ya udah. Saya coba belajar. Ternyata betul Pak. Kalau kita belajar itu, kalau nama kita ditulis pakai dokternya, datang juga beda loh Pak. Leher kita tuh. Kalau kita nggak pakein gelar, datang tuh agak bongkok gitu Pak. Waduh, repot Pak. Ya, tapi saya mau belajar. Setiap kali ngundang kalau bisa, ya kalau dia minta alamat apa nama resmi dan title saya kasih. Tapi kalau enggak, cukup Frans Damapoli. J-nya itu Joshua sebetulnya. J Frans Damapoli. Jadi Joshua Frans Damapoli. Cuman kepanjangan kan. Mana yang mau disingkat nih? Joshua banyak. Kalau Frans agak sedikit ya. Apalagi ya saya tulisnya J Frans Damapoli gitu aja. Title nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena ternyata betul Pak. Bu. Orang bertitle semakin panjang, jalannya juga waduh ampun. Nah kita belajar, kita dituntut di dalam kekudusan dan kesempurnaan, di dalam perbuatan, bukan title. Ya, makanya saya kutip ayat Matius 5 ayat 20. Perbuatan kita bisa mengalahkan teolog-teolog. Kenapa? Karena perbuatan kita to be like Christ. Walaupun teori kita biasa pas-pasan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di GSKI, rasanya sih ya, kalau kita belajar, aduh, gak lulus-lulus. Karena apa? Kita rubah sifat kita begini, perbuatan kita jadi baik, muncul lagi. Ya. Terus ujiannya tuh ada. Itulah yang dibilang kesempurnaan manusia. Ya, gak apa-apa. Yang tadinya temperamen udah turun. Ya. Tapi nanti di sisi lain bohongnya, rubah lagi, dia kasih kesempatan untuk bohong terus, pikir oh jangan bohong, dah nanti duitan mata duitannya gitu ya, kalau lihat duit dirubah lagi. Itu semua proses Pak Bu. Kenapa? Karena tujuan kita satu, hidup tadi hukum, seluruh hidup kita harus untuk memuliakan Tuhan. Disitulah kita diproses ya. Ya tadi saya udah singgung, jadi jangan kaget kalau ada orang baik tiba-tiba punya orang baik meninggal ya. Tuhan punya catatan, kamu sudah sempurna. Mari pulang daripada kamu jatuh dalam dosa lagi. Gitu. Pulang dia. Ya, sebab nanti ketemu lagi kan. Kalau yang belum umur panjang, ya Tuhan bilang cobalah, ini saya bisa kasih kesempatan lah. Ya, jangan kayak Hizkia minta perpanjang 15 tahun malah hilang. Ya. Tapi kita pakai kesempatan kita untuk kudus dan sempurna. Ya, ini tambahan pertemuan kita waktu bulan Juni ya. Merubah mindset, merubah cara berpikir, bertindak. Sekarang lebih dalam lagi, kudus dan sempurna. Nggak mudah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu dan saya pasti bisa. Amin. Untuk itulah nanti Roh Kudus akan tuntun kita. Bagaimana cara kita bertindak sebagaimana yang Tuhan mau? Kuncinya ya setiap hari harus duduk diam di kaki Tuhan. Paling nggak 15 menit lah. Bagaimana kita nanya kalau kita nggak kenal? Siapa kamu ya nanya-nanya gitu kan? Tapi kalau kita selalu duduk, pasti Tuhan tuh tahu. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu 15 menit. Ya, apalagi kalau senang nonton sinetron bisa 1,5 jam, 15 menit nggak bisa. Ya. Bapak-bapak kalau nonton bola jam 2 aja dijalanin kok, ya kan? Favoritnya lagi main, masa 15 menit nggak bisa. Ya, amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan. Terima kasih kesempatan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Lebih dari itu, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan mampukan kami bukan hanya mendengar, melainkan mengimplementasikan apa yang kami dengar
Amin. Sehingga pada gilirannya kami betul-betul menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Berkati kami semua dan kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berterima kasih untuk kesempatan pagi menjelang siang ini.